Halo Bis Gengs, kembali lagi dengan saya di channel Damanik Vision. Kali ini kita akan membahas secara singkat sejarah Pai Maham Group. Yang sekarang lagi tren adalah perusahaan bis mereka. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Pai Maham adalah bahasa suku Simalungun yang bisa diartikan sabar, bersabar, atau tunggu. Awalnya keluarga Pai Maham atau keluarga Pak Sihaloho berkecimpung di dunia budidaya ikan di pinggiran Danau Toba atau Desa Haranggaol, Kabupaten Simalungun. Kata Pai Maham tidak serta-merta tersemat pada keluarga mereka. Kita tidak bisa menceritakan asal-usul kata Pai Maham di sini, karena terlalu banyak versi yang dibuat beberapa kalangan. Sejak budidaya ikan di Haranggaol, keluarga Pak Sihaloho mendirikan perusahaan otobis yang bernama Permosi dengan di setiap unitnya menggunakan kata Pai Maham. Pai Maham selain memiliki arti, juga sebuah singkatan dari Pindahi Ma'arta Nai Yatas Ai, Ihut Hujai Maningon Ambah Kononi, Doha Porluanmu Iatas Tanoh On, Ambah Niai Sai Marupe Maho Magira. Arti kalimat tersebut adalah, carilah dulu harta di surga dengan rajin beribadah dan berbagi. Dengan itu, Tuhan akan memberi semua kebutuhanmu di dunia ini, dan kamu akan selamat di dunia dan akhirat. Sejak perusahaan otobis Permosi diluncurkan, tidak ada satu orang pun yang menyangkal kesuksesan mereka di lintasan Pematang Siantar, Kaban Jahe atau Berastagi. Mereka adalah penguasa di lintasan ini. Pada saat itu juga mereka membuat kelas ekonomi dan kelas non-stop. Tapi malang tak dapat dihindar. Di tahun 2000-an virus ikan menghancurkan budidaya ikan yang ada di sekitaran Danau Toba, termasuk milik keluarga Pai Maham. Akibatnya, mereka mulai dari awal lagi merintis budidaya ikan di Danau Toba selepas virus ikan berlalu, dan tidak sampai di situ, mereka juga mulai menjual hampir seluruh bis mereka. Penjualan unit bis ini bukan tanpa alasan. Selain kemerosotan pendapatan dari bisnis transportasi yang semakin banyak saingan, Pai Maham Group juga membutuhkan suntikan dana untuk budidaya ikan tersebut. Harus diakui, Permosi saat itu digempur habis-habisan oleh bis cepat lain, seperti otobis sepadan yang menggunakan mikrobis jenis Elf. Setelah menutup dan menjual hampir semua armada, Pai Maham menyisakan satu unit bis di perusahaan Aronta dengan nomor pintu 10 yang memiliki trayek Medan Kaban Jahe. Semenjak saat itu, Pai Maham tidak mendirikan perusahaan otobis lagi. Mereka membeli armada sendiri dan menitipkan di beberapa perusahaan. Untuk saat ini, keluarga Pai Maham menitipkan armadanya di perusahaan Samosir Pribumi, Aronta Transport, Sumatera Transport, Murni Express, dan beberapa perusahaan lainnya. Tidak hanya budidaya ikan dan transportasi angkutan penumpang, Pai Maham juga berkecimpung di bisnis transportasi angkutan barang dan juga tangki air. Dari 4 bersaudara dan juga generasi kedua dari Pai Maham, mereka memiliki ciri khas di setiap armada mereka. Mr. Popeye atau Posan Pai Maham anak pertama, Tirta Karyanila anak kedua, Yobel anak ketiga, dan Dahulukan Perkaranya anak keempat. Selain punya ciri khas masing-masing, mereka tetap menyematkan kata Pai Maham di semua armada mereka. Selepas virus corona berlalu di Indonesia, Pak Hodjon atau Tirta Karyanila menitipkan 4 armadanya ke perusahaan asal Tanah Rincong, yaitu Pelangi Atrakana, yang melayani trayek Medan Banda Aceh. Setahun kemudian, beberapa pengemudi yang tidak memiliki pekerjaan menemui Pak Hodjon Sihaloho untuk meminta pekerjaan sebagai driver bis. Tapi beliau masih berpikir untuk menyetujuinya, disebabkan masih pusing dengan pekerjaan utamanya, yaitu budidaya ikan di kampung halaman.
Akhirnya, setelah berpikir matang-matang, beliau kembali bertemu dengan para pengemudi dan mengatakan akan mencoba peruntungan di bisnis transportasi ini kembali dengan syarat sama-sama membangun perusahaan agar kedepannya bisa berkembang. Di akhir tahun 2023, perusahaan otobis Putra Pai Maham Transport resmi berdiri. Kata putra yang tersemat di dalam perusahaan ini karena mereka adalah putra atau anak dari founder Pai Maham. Pada saat itu Pai Maham terlebih dahulu membeli unit bekas dari Pulau Jawa. Langkah ini diambil untuk efisiensi anggaran karena masih merintis di trayek Medan Bengkulu via Pekanbaru. Pertama kali beroperasi, Pai Maham menggratiskan ongkos Medan Bengkulu dan sebaliknya selama 10 hari. Pada saat itu jugalah Pai Maham membuat kejutan perbisan lintas timur dan membuat penguasa sebelumnya seperti mulai terusik akan kehadirannya. Bagaimana tidak, di saat beberapa perusahaan tidak berani dan tidak sanggup beroperasi di lintasan ini, tapi Pai Maham dengan berani bertarung dan menjadi trayek utama mereka. Bagi beberapa kalangan ini adalah bunuh diri, tapi bagi Pai Maham ini adalah lahan cari cuan. Tak lama setelah berdiri, Pai Maham membuka trayek via Toba tujuan Bengkulu dan Medan Takengon dengan armada Hiace. Tak cukup sampai di situ saja, Pai Maham semakin gencar menambah unit baru dari karoseri kelas atas yang berasal dari Malang dan kembali membuka trayek Medan Banda Aceh. Untuk semua armada Pai Maham menggunakan chassis dari pabrikan Jerman yaitu Mercedes-Benz. Belum genap 2 tahun Pai Maham sudah bisa bersaing di lintas timur. Terbukti setiap harinya memberangkatkan 2 unit bis dan juga 2 unit Hiace. Di awal tahun ini, Pai Maham kembali merilis 2 unit bis dengan bodi Avante Grand Captain untuk mengisi trayek Banda Aceh. Total armada Pai Maham saat ini lebih dari 16 unit dan akan bertambah lagi di tahun ini dengan gebrakan terbaru dengan kelas dan bodi anti-mainstream di lintas Medan Banda Aceh. Siapa dari kalian yang sudah tidak sabar dengan gebrakan terbaru dari Putra Pai Maham ini? Ayo komen di bawah. Buat bis gengs yang baru mampir di sini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jadi saat ini driver Pai Maham untuk trayek Medan Banda Aceh, kebanyakan dari ex Cahaya Kembar Jaya yang sudah menutup trayek Banda Aceh dan ex Armada Indah, Sumatera. Baiklah bis geng, sampai sini dulu video kita kali ini. Selanjutnya kita bahas apa lagi? Ayo komen di bawah. Mungkin ide atau masukan kalian bisa jadi acuan saya untuk membuat video terbaru ke depannya. Apabila ada kesalahan tentang sejarah perusahaan otobis Pai Maham ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya.